Selamat sore. Hari ini kita mau bahas salah satu dari core value yang ada. Kita mulai dari honor. Honor itu saling menghormati. Next. Nah, kelihatan kan ya? Respect each other and see the best in each other. Menghormati satu sama lain dan melihat hal yang terbaik di dalam satu sama lain. Intinya begitu ya. Sebenarnya kalau mengatakan honor atau menghormati itu, kita lihat awal mulanya itu dari salah satu 10 perintah Allah. Ten Commandment. Di situ ditulis, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ya, kayaknya di Keluaran 20 ayat 12. Nah, di sini kita lihat pada saat kita memberikan penghormatan kita honor ayah dan ibu, itu ada sesuatu pertukaran yang terjadi. Yaitu apa? Lanjut umurmu. Ya kan? Ada kehidupan yang diberikan, yang ditransfer. Lanjut umurmu. Jadi pada saat kita menghonor memberikan penghormatan, ada pertukaran ilahi yang terjadi di situ. Nah, kalau di sini dilihat ayah dan ibu, mungkin skop kita selama ini kita cuma mengkerucutkan kepada ayah ibu jasmani gitu kan ya. Padahal ayah ibu itu ada juga ayah ibu rohani, gak hanya jasmani. Jadi sebenarnya prinsip dari honor itu atau menghormati itu adalah sebenarnya kita bisa mengidentifikasikan atau mengakui atau menerima secara tepat dan akurat identitas dari setiap orang. Kita belajar untuk bisa melihat, mengidentifikasikan dan menerima identitas untuk bisa saling menghormati. Dan hal ini akan memposisikan kita untuk kita bisa memberikan penghormatan yang layak bagi orang itu dan juga kita bisa menerima apa yang menjadi gift dari orang itu, karunia dalam orang itu, benefit dari orang itu. Jadi tujuan dari honor prinsipnya adalah kita harus bisa melihat. Kuncinya, kita harus bisa melihat siapa orang ini di hadapan Tuhan. Jadi kita bisa memberikan penghormatan yang seharusnya. Pada saat kita memberikan penghormatan yang seharusnya, terjadilah tadi perpindahan. Apa yang ada orang itu kepada kita. Nah, contohnya di Matius 10 ayat 41. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu sesungguhnya tidak akan kehilangan upah daripadanya. Jadi kalau kita bisa mengidentifikasikan dengan benar, kita bisa menerima nabi sebagai nabi. Kita dapat upah nabi. Bagaimana kalau terbalikannya? Kita nggak bisa mengidentifikasikan seorang nabi. Kita menerima mereka sebagai orang benar. Jadi upah yang kita terima, upah orang benar. Maka itu di sini perlunya kita belajar untuk bisa, kunci untuk bisa honor itu terjadi. Honor itu bisa atmosfer itu bisa terjadi, yaitu kita harus belajar. Jadi pada saat kita, apa sih sebenarnya upah seorang nabi? Kan kita sering dengar ya teman-teman ya. Terima upah nabi loh. Apa sih sebenarnya upah nabi? Upah nabi itu adalah sebenarnya mata yang melihat dan telinga yang mendengar. Sight penglihatan. Maka itu Yesus sering berkata begini. Apakah kamu melihat gitu? Apakah kamu mengerti? Selalu jatuhnya ke situ, pengertian, pengenalan, understanding, revelation gitu kan ya. Kalau kita lihat di Korintus kita bisa lihat karunia-karunia kenabian ya, itu bagian dari upah nabi. Jadi dengan kita bisa menyambut seorang nabi sebagai nabi, kita mendapat upahnya. Kalau kita memberikan air secangkir saja pada murid, kita juga dapat upahnya. Masing-masing ada bagian-bagiannya sendiri. Nah, kita lihat gini, kita taruh pondasinya dulu ya. Kita lihat, benar gak di firman Tuhan itu ada tatanan? Di 1 Yohanes 2 ayat 12 sampai 13.
Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu sudah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang daripada mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Jadi dalam kerajaan Allah itu ada jenjangannya, ada identitasnya. Ada anak-anak. Kenapa disebut anak-anak? Justru kan dibilang kan, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Jadi yang termasuk kategori anak-anak yaitu yang masih main dalam ajang di situ. Jatuh bangun, minta ampun, jatuh bangun. Itu anak-anak. Intinya begitu. Aku menulis kepada kamu bapak-bapak gitu kan, karena kamu telah mengenal Dia. Jadi status bapak-bapak itu kalau sudah masuk dalam pengenalan akan Kristus. Levelnya di situ, masuk level bapak. Kalau dibilang anak-anak, hai orang-orang muda, kenapa masuk level orang muda? Karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Jadi udah belajar di atas itu. Jadi enggak jatuh bangun di dosa terus, ini boleh enggak, itu boleh enggak, ini salah enggak, ini salah enggak, itu dosa enggak, ampun hari ini, ampun besok gitu. Nah ini level-levelnya ada. Kita harus pelajari dalam kita bisa memberikan hormat, kita bisa berelasi dengan baik, menempatkan posisi dengan yang sedang mengkondisikan dengan sebenarnya. Kita belajar tatanannya ini. Ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, father, mother gitu kan ya. Ada yang namanya sons, ada yang namanya daughters gitu kan ya. Ada yang namanya Christian gitu, ada yang namanya human being gitu kan, berarti masih di luar gitu ya. Nah kalau kita bisa menempatkan mereka ini pada posisinya, kita bisa masuk dalam tatanan yang Tuhan atur, destinasi, posisi yang Tuhan atur. Nah selain itu, ada juga nanti kita pelajarin, kita aja satu-satu ya. Di sini kita lihat ya, kita akan tahu bahwa berapa banyak kita sering dengar di dalam Tuhan mengasihi semua orang, betul ya? Gak ada perbedaan dalam Tuhan. Tuhan itu gak ada perbedaan favor. Sekarang kita lihat firman Tuhan mengatakan demikian enggak? Karena pada kenyataannya Tuhan itu mencintai semua sama. Tapi favor Tuhan ke setiap orang berbeda-beda. Otoritas yang Tuhan kasih setiap orang berbeda-beda. Dan Dia empower setiap orang pun berbeda-beda. Nah coba kita lihat ya. Kalau kita bisa belajar untuk lihat perbedaannya ini. Ya gitu ya. Kita bisa menerima kebenarannya ini. Kita bisa menghormati satu sama lain. Enggak jadi saling sikut-sikut atau saling mengiri dan sebagainya. Kita lihat contohnya 1 Timotius 5 ayat 17. Hari ini kita belajar ya. Jadi banyak ayat gak apa-apa ya. 1 Timotius 5 ayat 17. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Jadi tadi ada bapak, ya, fathers, mothers, son, daughters, ya kan. Nah sekarang ini ada penatua-penatua. Dan yang dibilang kalau yang pimpinannya patut dihormatin, yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Jadi di sini kita belajar, pada saat kita lihat ada pemimpin yang baik, penatua yang baik, kita memberikan penghormatan lebih. Firman Tuhan ajarin apa? 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Ini firman Tuhan yang ngajarin. Jadi pada saat kita penatua, teman sih boleh teman, ya enggak? Tapi kita harus punya juga penghormatan yang khusus yang ada. Supaya apa yang ada di dia bisa mengalir kepada kita. Intinya begitu. Kayak orang tua zaman sekarang ya, kalau orang tua dulu kan sama anak jauh banget gitu ya. Anak tuh kalau dekat orang tua tuh takut gak berani. Kalau zaman sekarang kan sikut-sikutan, tepok-tepokan, hei gitu kan. Kayak teman gitu kan, bisa cerita kayak teman. Tapi walaupun kayak teman tetap saja proporsi hormat orang tuanya itu tetap harus ada. Betul ya? Sama ini juga begitu. Terhadap penatua juga demikian. Lalu kita lihat 1 Tesalonika 5, 12 sampai 13. Kami meminta kepadamu saudara-saudara, gak kelihatan kali ya. Supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu. Yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Yang menegur juga harus dihormati loh. Ya kan? Malah lebih malah. Ya.
Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Jadi tadi ada penatua, ada pemimpin, ya. Terus kita lihat sekarang, Efesus 4 ayat 7 sampai 16. Kita lihat, kita belajar lihat jenjangan tingkatan-tingkatan, ya, dalam pemerintahan Tuhan, ya, dalam gereja, ya. Sudah? Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Ya kan tadi kan? Setiap kita masing-masing kasih karunia berbeda-beda. Sesuai ukuran pemberian Kristus. Ya. Itulah sebabnya kata Nas, tak kalah ia naik ke tempat tinggi yang membawa tawanan-tawanan yang memberikan pemberian kepada manusia. Jadi Yesus memberikan hadiah kepada manusia. Dia memberikan pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling dalam. Terus 10, yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhi segala sesuatu. 11, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Nah ini yang kita sebut 5 jawatan. 5 jawatan ini adalah khusus pemberian Yesus, hadiah Yesus bagi tubuh Kristus. Terus selanjutnya, untuk apa mereka ini? 5 jawatan ini tugasnya apa? Untuk apa mereka? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi tugas 5 jawatan ini kerjanya bukan melayani pelayanan. Tapi tugas mereka memperlengkapi tubuh Kristus yang melakukan pekerjaan pelayanan. Jadi beda di situ ya. Biasanya kita lihat di yang setahu kita umumnya di gereja-gereja yang melayani siapa? Pendetanya semua, Superman semua, ya gak? Yang lain jemaatnya cuma tinggal tunggu dilayani semua, ya kan? Minta dilayani. Padahal sebenarnya 5 jawatan ini memperlengkapi tubuh Kristus untuk supaya mereka yang melakukan pekerjaan pelayanannya. Mereka cuma memperlengkapi. Sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak, ya kan? Tadi anak-anak mainannya dosa-dosa aja ya, jatuhnya ya, jatuh bangun. Nah kenapa dia jatuh bangun dalam dosa melulu? Karena apa? Karena masih diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dan kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus. Kristus yang adalah kepala. Yang daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Nah jadi tugas 5 jawatan itu, selama tubuh Kristus belum sempurna, 5-5-nya masih ada. Kalau selama ini kan kita pikir kemana tuh yang 2? Oh sudah nggak ada, adanya di perjanjian lama gitu. Selama tubuh Kristus belum sempurna, 5-5-nya itu ada. Cuman mungkin sebagian kan kita belum mengenali pelayanan mereka, nggak mengenali anointingnya mereka, pengurapan mereka seperti apa, otoritas mereka. Jadi kita begitu ada pun kita nggak kenal. Kita anggapnya orang benar. Dan kita hargai mereka dan kita layani mereka sebagai orang benar. Kita kehilangan upah rasulnya, kita kehilangan upah nabinya gitu. Kalau nggak tahu itu penginjil, kita kehilangan upah penginjilnya gitu. Aku pas lagi di Amerika sana, pas sekolah, kebetulan sekolah itu kan yang ngajar 5 jawatan ya, kayak gitu. Jadi diajar kenal masing-masing jawatan itu fungsinya seperti apa, pengurapannya mereka seperti apa, otoritas mereka seperti apa. Jadi dengan begitu istilahnya kita membuka diri kita terpapar untuk diperlengkapi mereka. Karena kita ini semua dibilang kita ini akan lebih daripada seperti Yesus kan. Yesus itu pegang 5-5-nya. Dia berfungsi dia dalam melakukan tugas pelayanannya, 5 fungsi ini berjalan melalui dia, termanifestasi. Tapi kenyataannya kita enggak. Karena itu kita butuh satu sama lain untuk saling melengkapi. Jadi misalnya yang namanya gembala, gembala itu merendahkan hatinya untuk datang mungkin sama nabi atau sama rasul untuk minta diimpartasi dan diperlengkapi.
Dan begitu pula sebaliknya. Jadi masing-masing dari kita tuh punya full. Dan kita misalnya son, daughters dan semuanya itu. Kita pun juga berbondong-bondong minta diperlengkapi dengan satu sama lain. Jadi kalau dulu di sekolah diajarin gini. Mereka tuh seperti fountains, kalau di McDonald tuh ada Coca-Cola, Fanta gitu ya. Ya kan? Sprite, whatever gitu. Nah jadi kita kalau misalnya mau Fanta kan kita datang ke fountain Fanta gitu kan ya. Ces, dapat air Fanta gitu. Nah mereka itu fountain dari seluruh karunia-karunia yang ada. Masing-masing dibawahi jawatannya mereka. Nah jadi kalau misalnya kita, kayak aku gitu kan. Wah aku kepengen lu punya hati seorang gembala. Aku gak ada tuh. Aku gak sabaran banget. Maunya sentil-sentil gitu kan. Dikit-dikit maunya tujuk-tujuk dan sentil-sentil aja gitu istilahnya kan. Gak sabar lagi gitu. Terus ngeliat gembala, aduh manisnya minta ampun. Deket dia hati lumer-lumer gitu kan. Begitu deket aja udah langsung meleleh gitu kan. Nah jadi pas lagi saat di sekolah di sana, ada pas saat aku melayani di Healing Room. Kepala tim pastoralnya dulu bishop, tapi karena dia sekolah di BSSM dia lepasin semua title-nya, dia sekolah. Sampai akhirnya jadi pemimpin pastoral di sana. Nah begitu aku lihat dia, jawatannya itu berasa banget dan anointingnya kencang sekali, hati bapaknya kencang sekali. Aku samperin dong, karena kan mengenali dia, bisa mengidentifikasikan dia, menghormati dia sesuai dengan apa yang Tuhan taruh identitas dia di dalam Tuhan gitu kan. Nah aku bilang, aku boleh enggak minta impartasi dong, aku mau hati gembala itu. Aku mau punya hati yang seperti itu. Terus dia liatin aku bilang gini, oh gitu ya, kamu tahu ya itu ada di saya. Gue bilang, iya aku bisa lihat dan aku mau, boleh aku minta. Terus dia cerita, iya katanya, memang dulu katanya, dulu pernah Tuhan datang sama dia, Tuhan Yesus sendiri katanya, kasih kayak batu permata warna biru atau apa itu ditaruh dalam hatinya, itulah hati Bapak anointing gembalanya gitu. Jadi aku bilang, boleh gak aku minta? Oh iya boleh dengan senang hati. Terus dia pegang gitu kan, aduh dipegang itu rasanya, oh my goodness gitu, gembala kan gitu ya. Nah sejak saat itu, aku punya kesabaran. Sejak saat itu, kalau aku lihat orang gitu kan, lihat jemaat atau lihat apa gitu, aku bisa rangkul gitu. Kayak kemarin pelayanan tunawisma, orang-orang tua. Itu mereka datang kan ya bawa kresek-kresek gitu. Itu melihat mereka istilahnya gitu. Lihat mereka, kehidupan mereka yang udah di ujung-ujung, terus juga kayak hidup mereka tuh kayaknya banyak kekecewaan, banyak luka, banyak intimidasi, banyak kepahitan dan sebagainya gitu. Mereka gak kenal Tuhan. Dan inilah momen saat-saat terakhir mereka untuk bisa ketemu Tuhan. Karena udah di ujung-ujung kan, intinya gitu kan. Nah kalau berdasarkan logika, pas lagi pertama diundang aja gini, aduh kayaknya gak mau gitu. Karena udah bayangin satu tempat tunawisma semua gitu kan ya. Kayaknya gak mau deh gitu. Tapi begitu mau waktunya hari mau melayani, aku masih bilang, Abah aku gak tahu loh ini mau ngomong apa. Tapi begitu aku angkat tangan tiba-tiba kasih dia turun gitu kan. Tiba-tiba aku bisa nangis gitu buat mereka. Aku bisa dikasih pinjam, dikasih rasain hati mereka yang luka, yang kecewa, yang pahit, yang getir, yang segala macam itu. Dan aku nangis gitu. Pas nangis tiba-tiba aku sebelah gini, Abah kalau untuk sampai mereka bisa mau merasakan kasih-Mu, aku peluk mereka juga gak apa-apa. Luar biasa banget. Dari tadinya datang aja rasanya takut, ini aku peluk juga gak apa-apa kan gitu ya. Nah akhirnya sampai di sana gitu ya, begitu ngelihat mereka, rasa takut, rasa kayak, aduh lu mandi berapa lama, orang cuma bawa kantong kresekan itu ya itu dia, tidurnya di emper-emper gitu. Itu hilang semua loh. Pada saat lihat mereka gitu, lihat mereka nangis atau mereka atau apa, itu hati tanpa, gak bisa dibendung lagi, aku pelukin satu-satu. Udah 2 kali dipanggil kan, jadi begitu aku datang mereka pun langsung heboh, Ibu Berliana gitu, senang karena mungkin baru dipeluk-peluk gitu kan ya. Sampai gembala bilang gini, saya melayani belasan tahun, baru 1 ibu pendeta yang berani peluk-peluk mereka. Gak ada yang lain yang mau dekat-dekat dan peluk-peluk. Bahkan ada yang tumpangin tangannya katanya begini caranya, karena takut pegang begini, kotor kan, geli, bau, jadi cuma begini katanya gitu. Tapi ibu peluk-peluk semua mereka itu gitu. Kenapa? Karena kasih itu, hati Bapak itu. Tadinya aku gak ada.
Ya kan? Sama, mau penginjilan datang ke penginjil dan sebagainya. Itulah yang dibilang kita kenali mereka supaya kita bisa peroleh. Nah, jadi untuk jawatan ini nanti kita next kapan-kapan kita belajarin, kita buka satu-satu ya. Satu persatu jawatan itu apa, fungsinya apa gitu, mereka anointingnya gimana gitu segala macam ya. Terus yang terakhir yaitu adalah 1 Korintus 12:18 itu tubuh Kristus, nggak usah dibuka biar cepat. Jadi di dalam kebersamaan kita ini ada bapak, ada ibu, ada anak, ada penatua, ada pemimpin, ada yang namanya jawatan. Nah, kalau tadi ya dibilang kita harus memberikan penghormatan. Kalau kita lihat ini semua, kita harus beri penghormatan lebih. Terus pertanyaannya adalah, kalau merekanya semena-mena, kalau mereka abuse otoritas mereka, apakah kita harus kasih penghormatan lebih? Betul gak? Ya kan? Karena kita ini orang-orang yang memang punya hati Kristus dalam kita. Dan kita ini adalah orang-orang yang terhormat, orang-orang yang honorable. Apapun perbuatan orang itu urusan dia sama Tuhan. Bagian kita lakukan bagian kita. Nanti Tuhan akan berperkara sama dia, sama mereka sendiri. Tapi bagian kita tetap lakukan yang sama. Tapi firman Tuhan itu adil. Maka itu di 1 Petrus 5 ayat 1-3. Kita boleh buka ya. 1 Petrus 5 ayat 1-3. Bukan berarti dalam leadership itu kita boleh pakai otoritas untuk merusak dan sebagainya ya. Lihat, udah. 1 Petrus 5 ayat 1-3. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Jadi sebenarnya di dalam kerajaan Allah masing-masing Tuhan atur sendiri-sendiri bagiannya. Bagian mereka ada, bagian kita ada. Jadi siapapun yang melanggar batas, mereka akan berurusan dengan Tuhan. Tapi kita tetap jalankan bagian kita. Jangan karena terus bekas pemimpin kita tadinya misalnya tingkah lakunya seenak-enaknya gitu kan. Abuse otoritas dan segala macam, ada loh yang kayak gitu. Aku pun pernah mengalami dulu gitu kan ya. Sampai nangis abis-abisan sama Tuhan, mengis bomba itu dulu karena pernah ngalamin kayak gitu. Kalau ada uang palsu, bukan berarti kita berhenti pakai uang asli. Betul kan ya? Kalau ada yang menyalahgunakan otoritas, bukan berarti terus lalu kita keluar dari tatanan pengaturan daripada Tuhan. Kalau gitu gue gak mau under lagi. Gue gak mau hormatin lagi. Orang pemimpin kurang ajar semua begitu gitu. Gue mau seenak-enak aja nanti dia abuse gue lagi. No. Itu bagian mereka dan itu urusan mereka sama Tuhan. Urusan kita benar di hadapan Tuhan. Karena masing-masing dari kita tuh akan mempertanggungjawabkan masing-masing ya. Kenapa kita harus honor? Tadi udah kita bahas ya. Karena seberapa level penghormatan yang kita berikan, itu sebanding dengan aliran dari pertukaran yang terjadi ke dalam kehidupan kita. Aku masih ingat dulu, aku pernah gak senang hati sama Chris Vallotton. Secara pribadi. Karena dulu aku pernah terlibat percakapan sama dia, terus jawabnya gimana gitu, rasanya kayak gitu. Oh, Nabi kayak begini ya gitu, ya kan? Jadi aku udah ada kayak, padahal dulu aku senang sekali sama dia gitu. Dan aku belajar banyak dari dia. Tapi sejak itu kayaknya ada gunjalan di sini. Terus udah gitu, gak cukup sampai situ. Aku di Uber lagi suruh masuk sekolah BSSM, padahal gak mau. Aku udah bolak-balik di sana berkali-kali, dan surfing di situ juga udah berkali. Jadi bukan hanya pendatang, tapi sudah jadi mentor di healing room dan segala macam. Jadi aku pikir nggak perlu lagi ngapain mau sekolah BSSM gitu. Nggak sekolah pun aku udah dapat semua apa yang perlu aku dapetin gitu kan ya. Tapi aku kemanapun aku pergi aku di stopin, dinubuatin, dipanggilin para pastor, dinubuatin gitu. Kenapa kamu lari lah begini, Tuhan mau sini gini. Terus udah gitu Tuhan kasih aku ngimpi ulang-ulang. Begitu kasih ngimpi aku masih bilang gini, enggak mau. Gak signifikan ngimpi kayak gituan. Aku bilang gitu kan, aku gak mau. Dikasih ngimpi lagi besoknya, dibilangin lagi yang lebih signifikan. Bandel gak itu coba. Sampai akhirnya ya sudah deh gitu. Tapi kan ini sudah tutup pendaftaran untuk yang internasional. Bisa loh aku di-emailin dari sana. Ditanyain mau masuk gak gitu.
Terus udah gitu kan pikir gak keburu. Aku tuh cuma 2 hari proses masukin semuanya sampai diterima. Orang lain bisa 2 minggu berapa sampai semua bilang, lu cuma 2 hari gak salah langsung diterima. Gue bilang iya aku gak tahu, dia kayak dipaksa dijorok-jorokin masuk situ gitu kan. Tapi begitu masuk, dengan pengharapan yang besar intinya, ini pasti luar biasa something itu. Sampai di dalam, tiba-tiba udah ada gunjelan sama Chris Walton-nya, dia kan gurunya yang gitu. Terus begitu lihat yang datang murid-murid yang lain semua, itu kayak orang, tahu orang yang baru dijebur-jeburin di lumpur? Ini kok orang begini semua gitu kan, nggak ada bagus-bagusnya, nggak ada kayak seakan kayak aura-aura yang apa tadi yang kemarin si Sam bilang ada yang ada apa biru atau nggak ada tuh. Ini semua kayaknya kotor semua, deket pusing semua sama kayak begini nih, ngaco-ngaco semua gini. Gue deket aja kagak mau ntar ketepak gitu kan. Biasanya Sam pada overseer loh. Jadi udah banyak nggak ada rasa di sini, nggak ada rasa yang enak di sini. Gonjolan sini, nggak gonjolan di situ. Sama teacher juga. Nah tapi tiba-tiba aku melihat dalam 3 bulan pertama itu semua yang baru dicelap dari lumpur semua itu, yang tadinya aku rendah-rendahin intinya gitu. Itu mereka mulai dari ulat jadi masuk ke pompong, mulai keluar jadi butterfly satu-satu. Aku bisa lihat perkembangan mereka di mata aku yang tadinya jelek banget, mulai bagus, menjadi bagus, menjadi bagus, menjadi bagus. Dan aku terdiam saat itu, aku bilang, Abah, kenapa mereka berubah? Bermetamorphosis, transformation, kenapa ini sama aja bahkan tambah jelek kayaknya. Ngapain diuber-uber suruh masuk sekolah beginian kalau kayak gini. Sampai akhirnya dia bilang gitu. Pada saat aku stop respect, pada saat aku stop gak menghargai gurunya, gak menghargai sistem di sana gitu. Aku stop belajar dari sana, aku stop dapat sesuatu dari situ. Jadi ini bukan hanya sekedar teori, itu kenyataannya begitu. Sampai akhirnya aku datang sama Abah, aku bilang, Abah aku minta maaf. Aku sombong sekali, aku pikir aku lebih baik daripada yang lain semua. Dan aku pikir aku ini udah tahu segalanya. Karena pada saat Chris Walton ngajar di depan, dia ngomong itu, gue udah tahu. Ngomong itu, gue udah tahu. Terus yang Bill, gue udah tahu. Ngapain di sini? Gue semua udah gue tahu. Tapi begitu merendahkan hati, tiba-tiba yang tadinya dia ngomong sudah tahu. Begitu dia ngomong lagi, oh my goodness, oh bisa begitu ya. Ternyata ada revelation yang lebih dalam lagi ya, aku nggak tahu padahal ngomongnya sama. Ceritanya pun sama. Kok kemarin aku nggak dapet itu ya? Kok sekarang dia ngomong kayak gitu baru kena di sini ya? Kok ada ternyata begitu. Jadi mulai terjadi transformasi juga begitu saat dipulihin cara memandangnya, begitu dipulihin aku bisa menghormati kembali aliran itu mulai ngalir lagi. Dan akhirnya aku pun bisa menikmati bahwa aku pun bisa mengalami perubahan-perubahan lagi. Ada transformasi yang terjadi lagi. Jadi aku mulai lihat, oh ternyata Tuhan suruh aku ke sini itu karena untuk aku diubah menjadi seperti ini. Tapi kalau aku tidak bertobat, tidak mengubah cara berpikir, stop loh itu sampai pulang pun begitu aja loh. Itu boleh bilang sekolah di sana, tapi pada dasarnya nggak dapat apa-apa. Boleh duduk di situ setiap hari gitu, tapi nggak dapat apa-apa. Dan itu pun yang terjadi dari buku-buku yang dibaca. Pada saat tadinya buku dibaca udah gitu, begitu sudah makin lama makin bisa melihat dan makin bisa menganer gitu, baca lagi bukunya. Ini kok kemarin ketinggalan atau apa gitu, kok waktu itu nggak bisa ngelihat kayak begini gitu. Buku yang sama. Aku kalau minggu tuh bisa duduk di battle itu kebaktian 5 kebaktian, nggak pulang-pulang. 1, 2, 3 kebaktian sama aja. Firmannya sama percis, gak ada bedanya. Tapi walaupun firman yang sama, setiap kebaktian aku bisa dapat revelation yang beda-beda, luar biasa loh. Jadi pada saat kita mau menundukkan diri kita mau merendahkan diri kita gitu kan, kita mau menghormati itu, aliran anointing yang dari orang itu bisa langsung turun mengalir kepada setiap dari kita. Nah, itu contohnya ya. Kalau kita lihat contoh di perjanjian lama, kita masih ingat gak
kisah janda Sulam tuh, Sulem, apa namanya? Janda apa sih? Sunem. Iya Sulam halus, Sunem. Di mana dia menerima seorang nabi dalam rumahnya. Ya kan dia bikinin tempat tinggal buat Elisa atau Elia dia. Aku udah lupa, Elisa. Ya kan, dia terima masuk. Ya kan? Siapa menerima nabi atas nama nabi? Ya kan? Dia itu tidak punya anak loh. Tapi pada saat dia terima itu, nabi itu bilang, kamu mau apa? Terus akhirnya dia bilang, dikasih anak kan. Dia bilang, jangan bercanda gitu kan. Udah kecewa soal nanti udah nggak bisa ini gitu kan. Ternyata memang punya anak. Tapi setelah berapa lama tiba-tiba anaknya meninggal ya. Begitu anak meninggal dia datang lagi ke nabi itu bilang, oh, udah dikasih pengharapan tapi sekarang ternyata begini kan, gue juga gak minta. Tapi sekarang dikasih begini ternyata meninggal. Akhirnya Elisa itu tidur di atas anak itu dan anak itu bangkit kembali. Nah itu selalu contoh. Pada saat dia menerima nabi, dia terima upah nabi. Jadi firman Tuhan itu terbukti dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah sekarang setelah kita tahu tatanannya, kita tahu bagaimana cara istilahnya mengadres setiap orang berbeda-beda. Siapa yang perlu diberi penghormatan, kita beri penghormatan. Siapa yang perlu lebih, kita beli lebih. Nah sekarang dasarnya apa? Value dasar apa? Cara acuan kita memberi penghormatan itu bagaimana? Yaitu satu, bahwa kita tahu bahwa setiap daripada kita itu kita diciptakan sesuai dengan image-nya Tuhan. Setiap daripada kita ini powerful, setiap daripada kita ini punya rancangan khusus dalam kehidupan kita. Setiap daripada kita ini berarti, jadi setiap kita melihat satu sama lain, yang bukan jawatan atau bukan apapun, siapapun juga, kita lihatnya begitu. Bahwa engkau tuh berharga, engkau tuh signifikan, engkau tuh powerful. 1 Petrus 2 ayat 17, hormatilah semua orang, kasihilah saudaramu, takutlah akan Allah dan hormati raja. Lalu kita juga belajar, kita mengenali dan merayakan, kita men-celebrate the best in other people. Jadi kita belajar untuk melihat, bukan menilai dari apa yang kita lihat di depan mata kita. Ya kan? Kita gak melihat dari ukuran manusia. 2 Korintus 5 ayat 16-17 ya. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang dalam Kristus dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kita belajar untuk menilai orang itu bukan dengan penilaian yang kita lihat di depan mukanya. Ini orang ini begini-begini, tapi kita belajar mengidentifikasikan dia ini siapa identitasnya di dalam Tuhan. Terus kita belajar untuk melihat perbedaan-perbedaan yang ada. Tapi yang selama ini terjadi itu kadang-kadang pada saat kita melihat orang the best, yang kita bilang panggil goldnya ya kan? Lihat yang terbaiknya. Kadang-kadang kita lupa yang kita lihat itu masih jauh ke depan. Dan kita menuntut orang itu menjadi seperti itu saat ini. Jika kita lakukan kayak gitu, itu tanpa sadar kita itu sudah men-set buat orang itu untuk gagal. Karena kalau dikasih sepatu gitu, memang sepatunya itu, tapi sepatunya masih kegedean. Dia belum bertumbuh di dalamnya. Dan kita mengharapkan orang itu kita panggil dia seperti yang seharusnya itu. Itu membuat pressure, tekanan bagi orang itu dan bisa batu sandungan bagi orang-orang di sekitar. Kita juga harus belajar untuk melihat perbedaan dari satu sama lain gitu kan ya. Karena kita masing-masing tubuh Kristus itu berbeda-beda. Contohnya aja, misalnya kita punya mata ya, punya lidah, punya hidung. Kalau dikasih kue, mata mengalami kue, caranya gimana? Mata ini mengexperience kue ini gimana? Wow, toppingnya bagus, Bo. Wow, warnanya bagus. Oh, itu bikin undakannya rapi banget ya, gitu kan ya? Itu polesannya bagus, halus, oh itu mawar-mawarnya besar-besar, itu mata mengalami kue itu begitu. Jadi mata itu mengexperience dia terhadap kue itu pasti kayak gitu. Tapi coba lidah dong. Lidah akan bilang gini, salah Bo, itu manis gurih-gurih. Itu bukannya berlayar, gak ada tuh, yang kembang-kembang enggak tuh. Itu manis gurih. Lembut margarinnya, creamy sekali. Terus nanti yang hidung, kalian berdua ini ngaco nggak ada tuh itu semua. Yang ada tuh harum strawberry.
Kalau indera kita ini aja mengalami suatu benda itu berbeda-beda. Kita ini sebagai tubuh Kristus dibilangkan kita tubuh dari tubuh anggota kan. Ada yang dibilang kalau telinga semua mana yang mata gitu kan. Kalau mulut semua mana yang kaki, mana yang tangan. Jadinya artinya setiap daripada kita ini, dalam perjalanan kita, dalam pertumbuhan kita, dalam pengenalan kita akan Tuhan, itu semua kita akan berbeda-beda. Semua kita akan mengalami hal yang lain-lain. Dan kalau ditanya semua akan bilang, enggak aku experience-nya begini sama Tuhan perjalanannya. Yang itu enggak gitu. Aku experience-nya begitu jalan sama Tuhan. Jadi dari penghargaan ini, dari culture of honor ini, kita belajar untuk apa? Untuk bisa terima semuanya satu persatu dan memberikan kesempatan kepada setiap daripada masing-masing ini bertumbuh di bidangnya masing-masing. Untuk bertumbuh dalam karunia-Nya masing-masing. Tanpa harus menjadikan kita sama. Karena bagaimanapun kita ini berbeda-beda. Mungkin ada yang sejenis, mata sama mata mungkin kan ya. Mungkin ada yang lidah sama lidah. Tapi banyak kan kita berbeda. Jadi di mana kita membangun culture of honor, kita harus belajar untuk bisa menghargai perbedaan yang ada. Bukan berarti kita berbeda, terus kita istilahnya bermusuhan atau misalnya aku nggak bisa berjalan sama kamu, enggak. Justru di mana kita berbeda itu kita indah karena apa? Karena kita bisa melihat menjadi keseluruhan Kristus itu seperti apa. Boleh kasih buka gambar yang gajah? Kita lihat contoh ini aja yang gampang ya. Gimana orang buta mengalami gajah? Masing-masing di posisinya sendiri-sendiri. Kalau mereka tidak bekerja sama untuk mendeskripsikan gajah itu seperti apa, menggambarkan gajah itu seperti apa, kira-kira gajah itu mereka akan bilang, yang di bagian mungkin yang di bagian taring mereka bilang gini, dia gak pernah lihat gajah kan? Gajah itu seperti apa? Oh gajah itu lancip, panjang-panjang, tajam. Pasti dia bilang gitu. Nah kalau di bagian yang belalai dia bilang enggak, salah gajah gak kayak gitu. Gajah itu panjang-panjang lunak-lunak kayak gitu tuh kayak ular itu. Yang di bagian kaki bilang kalian semuanya salah, gajah itu seperti batang pohon. Gambaran gajah ini bisa utuh menjadi gajah kalau semuanya ini bekerja sama mendeskripsikan gajah itu seperti apa. Jadi kalau misalnya ada pelukis yang satu bilang oh yang itu bentuknya begini, baru ke gambar gajah itu kira-kira mirip-mirip seperti kayak gitu. Kita juga sama. Kita ini semua berbeda-beda dengan karunia yang berbeda-beda, dengan fungsinya yang berbeda-beda. Jadi pada saat kita semua ini bekerja sama, kita bisa mendeskripsikan seperti apa itu sebenarnya Yesus itu. Seperti apa pelayanan Yesus itu. Karena dari kita punya cuma secuplik sebagian-sebagian. Mungkin kalau orang tanya aku, istilahnya aku akan jawab Tuhan itu yang lebih ya supernatural aneh-aneh gitu ya. Tuhan tuh begini-begini, orang bilang masa sih nggak pernah kayak begitu gitu kan. Tapi kalau aku ngomong gini gitu, yang satu ngomong gini gitu kan. Ada satu lagi yang teologianya satu lagi dilengkapi semua, bukankah indah gitu. Kita bisa membayang keseluruhan kedalaman Kristus itu seperti apa. Jadi di dalam culture ini yang kita mau kembangkan di tempat ini. Kita akan belajar untuk menerima semua perbedaan yang ada. Tapi yang bukan prinsipal ya, yang masih biblical. Kita belajar masing-masing berani mengungkapkan pendapat. Kita izinkan masing-masing bertumbuh maksimal di bidangnya masing-masing. Dan kita saling celebrate satu sama lain. Aku pernah ada ketemu sama orang. Dia ini panggilan gurunya kenceng banget. Tapi belum masuk, masih jauh. Tapi istilahnya karena prophetic people, lihat emasnya, wow, teacher gitu. Ya, terus dikasih kesempatan, dikasih mimbar, dikasih segala macam dan bla bla bla. Karakternya nggak ngikutin belum. Tapi langsung udah dilihatnya kayak gimana.
Itu kasihan sekali orang ini. Karena jadi beban dan bobot buat dianya luar biasa, dan juga nanti orang lain akan ngelihatnya gini, kalau misalnya ada apa-apa yang salah, kok kayak begitu sih gitu. Kok kayak begitu sih gitu. Sama, buat aku pun pribadi, aku dapat nubuatan dari kapan-kapan dulu itu banyak banget. Tapi sepatunya masih kegedean. Aku harus menikmati perjalanan aku, journey aku sampai sepatunya pas. Dan aku berharap aku diterima apa adanya di best version me saat ini. Bukan hasil akhir aku nanti yang harusnya kayak gimana. Itu bisa stres kalau kayak begitu. Belum jadi sampai situ dituntut seperti gitu. Hah? Ya GERD-nya naik. Bisa kena asam lambung begitu. Gitu kan ya. Jadi kita belajar untuk nerima. Di tempat ini kita belajar untuk kita bisa, setiap kali juga kita belajar untuk bertanya kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan cara melihat setiap daripada orang. Karena di Efesus 1 ayat 18, firman Tuhan bilang kan ya, supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Efesus 1 ayat 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagi yang tentukannya bagi orang-orang kudus. Jadi setiap kita nih, orang-orang kudus, kita punya kemuliaan dan bagian yang tentukan masing-masing. Tugas kita adalah mencari tahu bagian kemuliaan kita yang mana. Memang kita punya panggilan secara umum, yaitu sebagai anak, ya, ahli waris gitu kan ya, dan sebagainya yang kita belajar di Alkitab ya, tinggal ikutin itu, ambasador dan tapi setiap daripada kita tuh kita punya tentukan bagi orang kudus sendiri masing-masing. Bagian yang ditentukan, jadi bagian orang kudus ini apa, bagian ini apa. Tugas kita itu untuk tanya sama Tuhan. Minta buka mataku Tuhan, terangi supaya aku bisa melihat. Pengharapan apa sih yang terkandung dalam panggilanku ini? Apa sih panggilanku ini? Bagian aku ini apa? Dan kita belajar ya, di tempat ini kita belajar bahwa kita bukan hanya melihat bagi kita belajar untuk melihat satu sama lain. Feel free untuk belajar, jangan takut salah. Salah tinggal say sorry. Kita kan di sini udah sama-sama udah bisa saling menguji ya. Kita udah belajar kan ya. Jadi it's okay. Jadi kita kembangin itu. Kita mulai belajar lihat, oh kamu tuh ini ya gitu. Ya kan ya No ya? Apa tuh kamu No? Elbow, iya elbow. Ano paling ingat elbow. Iya kan ya? Elbow itu artinya apa? Dalam tubuh Kristus dia elbow katanya. Siku. Yaitu apa? Yang bisa menghubungkan satu bagian dengan bagian lainnya. Jadi dia ini bisa meling kanan dan meling kiri. Ya kan ya No ya? Jadi bisa menjembatani pelayanan satu ke pelayanan satu. Dan karena itu elbow tangan dan dia bisa punya kemampuan menggerakkan suatu pergerakan. Ya itu salah satunya gitu. Jadi kita belajar, kita praktekin. Di culture of honor itu kita bebas. Kita belajar untuk kita melihat Hengki, Pastor Hengki gitu kan ya. Pastor Hengki sebagai apa dan kita hargai dia sebagai apa. Kita lihat Sam sebagai apa. Ya kan ya. Sam sebagai apa? Sebagai worshiper. Sebagai pemazmur. Kalau sekarang dituntut, lu harus sudah menjadi kriteria pemazmur yang kayak di Alkitab gitu. Bisa stres kan dia. Kayak Daud harus kayak gitu. Tapi kan kita tahu bahwa dia dipanggil sebagai pemazmur. Begitu kita mentreatment dia sebagai pemazmur, tapi dengan kita tahu kondisinya sekarang dia lagi berjalan menuju sana gitu. Dan kita kasih dia grace gitu. Kita sokong dia gitu. Cakep.
Lalu di dalam culture of honor dan kebudayaan honor yang kita mau bangun ya, selain kita menghargai satu sama lain, kita menghormati di mana yang sepantasnya kita berikan hormat lebih, di mana bagaimana cara berhubungan satu sama lain sebagai saudara, bagaimana memberi kesempatan kepada satu sama lain, saling membangun satu sama lain, dan belajar untuk mengembangkan apa yang ada dalam kehidupan kita, dan kita belajar untuk call out setiap pribadi demi pribadi apa yang ada, dan kita sokong mereka satu persatu untuk mereka bisa masuk dalam destiny-nya masing-masing. Kita juga harus konsisten untuk memberikan respect dalam perkataan maupun tindakan kepada mereka, baik yang kita pimpin atau kita yang dipimpin gitu kan ya, yang kita kasih dia juga kepada sekalipun kita nggak setuju. Jadi dalam culture of honor yang kita mau bangun, kita belajar untuk jaga perkataan kita, jaga tindakan kita, untuk selalu constant, nggak saling menyakiti, nggak kasar. Ya kan, baik itu mungkin kepada atasan kita, mungkin ke bawahan kita gitu kan, atau sekitaran kita, kita belajar gitu. Dan kita pun juga belajar untuk bisa mengkonfrontasi satu sama lain di dalam kasih. Karena di dalam Tuhan itu tertib. Di dalam kebudayaan yang kita mau bangun, itu ada ketertiban dan ada kedisiplinan. Jadi kalau misalnya kita melihat ada teman-teman kita yang nyeleneh kanan dan kiri, itu kita apain? Kita gebukin kata Ano tadi. Hah? Siapa yang bilang? Tadi kok ada denger, salah denger kah? Tadi ada bilang gebukin, gak ada ya? Hah? Enggak ya? Enggak ya? Salah ya? Dan kita pun dalam kebudayaan yang kita mau bangun, kita tidak mengontrol hasil akhir. Kita boleh kasih saran, kita boleh kasih masukan, kita boleh berjalan bersama, tapi kita tidak kontrol hasil akhirnya. Kita kasih kebebasan, karena setiap daripada kita punya kebebasan walaupun kebebasan bertanggung jawab. Ya. Jadi kita berikan batasan-batasan dan disiplin-disiplin. Contoh ya, Galatia 6 ayat 1 sampai 2. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dengan dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi kalau misalnya kita melihat orang lain ada yang jatuh dan segala macam, kita yang lebih, kita bantu, kita tolong. Bukan kita hakimi ya, tapi kita ulurkan tangan kita. Apa yang perlu dibantu? Biar yang kuat menanggung yang lemah. Bukankah begitu kita juga sama Tuhan gitu ya? Aku kadang-kadang suka kalau lagi lemah aku bilang gini, Abah aku lagi lemah, kamu yang kuat, gendong dong gitu. Jadi sesama dari kita pun begitu. Maka itu perlunya ada komunitas kita bangun adalah supaya kita bisa saling tolong menolong dan saling bantu membantu. Karena nggak selamanya kita kuat jalan sendiri. Dan kadang-kadang kita nggak tahu kalau kita sudah nyeleneh ke kanan dan ke kiri. Kita perlu teman-teman kita untuk memberitahu, untuk menegur. Tapi menegurnya dengan kasih ya. Menegurnya bukannya dengan ya dengan disinggung. Nah, aku mau ada satu yang lebih ditekankan ya. Kita hari ini totally belajar ya. Bukannya khotbah, kita belajar. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi sebenarnya kalau kita punya hati yang lembut saja sama Tuhan, firman Tuhan ini sudah bisa mengajar kita loh. Ya kan? Untuk bisa menyatakan kesalahan, bisa memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sebenarnya firman Tuhan sendiri sanggup melakukan itu tanpa ada orang lain. Tapi kadang-kadang permasalahannya, kita itu kadang-kadang baca firman Tuhan itu pakai kacamata semaunya kita. Ya, kita bias bacanya. Kita baca semau apa yang kita mau baca. Kita baca Alkitab sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Jadi akibatnya, ini yang gak berlaku. Yang menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran ini gak bisa terjadi dengan sendirinya. Karena masing-masing kita punya definisi tersendiri dalam baca Alkitab.
Nah kita belajar pada saat kita baca firman Tuhan, kita bilang sama Tuhan, Pak, aku merelakan hatiku untuk diajar dan dididik. Apa yang mau kau bicarakan melalui ini? Dan buka itu kacamata biasnya kita. Dengerin Roh Kudus apa yang kau mau katakan dari ayat-ayat ini. Dan mulai baca seperti itu. Jangan seperti konsep di kepala kita. Kadang-kadang kita udah punya konsep di kepala kita, jadi kita baca Alkitab tuh semuanya sesuai dengan konsep yang kita mau. Dan kita coba cari pembuktian doang aja dari apa yang kita percaya. Ini Alkitab cuma cariin bukti, ini sesuai, ini gak sesuai, gue lompatin, ini sesuai, ini gak sesuai, gue lompatin. Gak bisa begitu. Jadi kita boleh baca saja. Bilang, Abah, tolong bantu aku. Roh Kudus kan yang ngajar kita ya. Tapi hati kita ini udah kita persiapin seperti kayak gitu. Karena kadang-kadang konsep kita ini nggak sesuai. Contoh aja, yang dalam kehidupan sehari-hari ya. Kayak pembantu aku misalnya, atau supir, atau orang yang kerja lah sama aku gitu kan ya. Ada masa-masa dalam kehidupan mereka itu punya keperluan yang mendesak sekali. Dan kalau nggak ditolongin itu nggak tega. Kayak misalnya papanya sakit keras, mamanya sakit keras gitu, masuk rumah sakit. Terus gelabakan gak ada biaya, otomatis dikocorin uang dong. Ya enggak. Terus tiba-tiba saudaranya, pamannya sakit lagi gini. Atau bisa tiba-tiba ini begini, ya kocorin terus uangnya. Tapi kan bayarnya gak bisa langsung, juga gak tega bahwa seluruh gaji diambil semua. Kan gak mungkin juga, nanti makan apa. Jadi berapa porsi yang dicicil saja, misalnya cuma 500.000 sebulan atau berapa dicicil begitu gitu kan, supaya tetap bisa hidup. Ngomong punya ngomong gara-gara begitu jadi tiba-tiba satu orang bisa 100 juta utangnya, bisa 80 juta utangnya coba. Ini gak ada jaminan, gak ada bunga loh. Itu bisa dicicil 5-6 tahun, 7 tahun gak bisa habis. Terus saya bilang, ibu baik sekali. Ibu baik banget. Ibu luar biasa. Ibu memang hamba Tuhan yang luar biasa, ibu baik sekali. Ya. Tapi berjalan dengan waktu, kebiasaan, cepat sekali. Dan keluarganya pun juga ngelihat, wah ini gampang banget kalau dia dimintain tolong. Dia soalnya ada bos yang gampang ditolongin, jadi lama-lama pinjam lagi. Dan aku tidak melihat ada urgensinya lagi. Dan ini utang udah 5-6 tahun gak bakalan lunas. Ya kan? Tambah lagi gitu, mulai bilang no. Ya kan? Gak bisa. Pada saat bilang gak bisa, kira-kira apa yang terjadi? Iya betul, ibu sekarang jadi jahat, ibu sudah berubah, pelit, jahat. Coba, ibu udah gak baik lagi. Konsep baiknya ini, konsep baik itu adalah kalau semua yang mau diturutin. Itu konsep ibu baik. Jadi kalau sudah ada yang dia mau gak diturutin, ibu baik jadi ibu jahat. Padahal ibunya gak berubah ini. Begini-begini aja, sama. Gak dikasih bukan jadi pelit. Gak dikasih bukan karena istilahnya udah jadi jahat, enggak. Tapi mulai mendisiplinkan dia. Karena melihat dia tuh gak bisa mendisiplinkan diri dalam bidang keuangan. Dan ini sudah kebablasan, lebih-lebih dari kebablasan. Kalau aku kasih malah gak baik. Malah jahat karena membuat dia itu tambah terpuruk nanti. Justru karena kebaikan jadi mengatur, lihat oh sudah gak perlu ya, berarti gue bisa tahan di sini, gak boleh. Nah, konsep baik itu menurut siapa? Kata baik saja setiap orang konsepnya beda-beda. Betul kan? Contohnya yang aku sendiri pribadi, perasaan gue gak berubah sama aja. Dan melakukan ini pun bukan karena jahatin, tapi karena lagi mendisiplinkan. Jadi kalau kita kadang-kadang baca Alkitab, misal, atau kita ketemu Tuhan misalnya, itu gimana. Dan dia disiplin kita, kalau konsep kita gak benar, bapak baiknya jadi bapak jahat loh.
Karena udah gak sesuai kebaikan yang ditaruh di kepala kita itu. Karena kita masing-masing punya konsep sendiri mengenai Tuhan. Yang dimana setiap orang definisinya beda-beda. Sesuai dengan pengalamannya, sesuai dengan pikirannya, mungkin masa lalunya, mungkin culture-nya dan segala macam, masing-masing punya sendiri-sendiri. Nah, disitulah akan timbul kecewa-kecewa. Ternyata Tuhan gak baik, Tuhan jahat. No, Tuhan tuh gak pernah jahat. Konsep baik lu aja ngaco dari awal. Mungkin kalau kita bilang yang seberang itu menyembah patung-patung misalnya. Bikin image, whatever image. Tapi bukankah kita kadang-kadang tanpa sengaja kita menyembah image di kepala kita mengenai Tuhan? Kita masing-masing punya image sendiri-sendiri, Tuhan tuh seperti ini, Tuhan tuh seperti itu. Tapi apakah benar seperti itu kata firman Tuhan? Kayak kemarin aja, mereka orang simple-simple. Orang yang di pinggir-pinggir jalan gitu ya, tua-tua gitu simple. Acaranya harusnya jam 4, setengah 3 aku udah datang. Duduk di situ, akhirnya ngobrol-ngobrol. Mereka, Ibu Berlian boleh ya duduk sini ya ngobrol? Iya boleh. Jadi duduk ngobrol. Mereka cerita macam-macam. Dan dari situ konsep mereka udah ketahuan gitu. Ibu, emang bener ya? Tuhan baik sekali. Bu. Tapi memang dia itu gitu ya Bu ya? Dia kasih berkat, dia bisa ambil juga. Hah? Oh gitu, kenapa gitu? Iya, dia tidur katanya malam di pinggir jalan bawa kreseknya, tiba-tiba jam 3 pagi kreseknya hilang, diambil orang. Tuh semua pakaiannya, semua duitnya, semua surat-suratnya, semua segala macam, itu hilang bablas. Dan dia bisa dilempar keluar dari rumah. Saya bilang kenapa jadi enggak punya rumah kan? Kenapa jadi jalanan sekarang? Karena diusir saya. Kenapa diusir? Karena saya suka ke gereja. Nah lu, karena kalau saya pulangnya malam, suka malam-malam diusir jadi dia memilih untuk mau pergi ke gereja terus dia memilih ngemper di jalanan. Terus masih lagi diambil lagi semua tuh yang cuman sebekal plastik dia doang itu. Ini lihat nih Bu ya, baju saya tinggal ini nih, ini udah bau asem nih katanya gitu. Udah gak punya apa-apa gitu. Konsep Bapak baiknya gimana tuh? Dia tanya, kok Bapak baik begitu ya Bu ya? Terus aku cerita sama dia gini, aku tuh dulu pernah loh Pak, pernah ke Jerman. Terus di situ suami bilang gini, liatin ya kopernya, tasnya. Terus dia tinggal pergi sebentar. Aku bilang, iya, taruh di koper di depan. Terus aku main game gini di depannya. Tiba-tiba pakai lama loh, cuma 10 menit, 15 menit dia balik. Mau bayar, dia buka dompetnya sudah kagak ada. Turis kita di Jerman duit hilang semua. Besoknya kita mau pergi ke negara lain, bayangin aja gak ada duit sepeser pun. Terus aku bilang sama dia, itu bukan karena Tuhan, karena aku lalai. Nggak jagain dengan benar, disuruh jagain aku main game, aku pikir oke saja, ternyata maling di sini jago-jago banget. Sampai depan mata aja nggak kelihatan. Jadi masing-masing orang tuh punya konsep-konsep mengenai Tuhan yang gimana-gimana yang membuat akhirnya mereka jadi kecewa. Yang satu bilang gini, nggak ngerti nih Tuhan maunya apa sama hidup aku nih gini. Emang kalau dia mau suruh aku mati, suruh aja mati, bikin aja mati sekarang katanya gitu. Nggak ada kerjaan, nggak ada rumah, nggak ada yang mempekerjakan juga, tapi makan harus makan. Maunya apa nggak ngerti tuh Tuhan itu. Masing-masing orang punya konsep mengenai Tuhan sendiri-sendiri. Karena itu coba aku ngajak teman-teman semua. Kita mulai baca Alkitab dengan kita buka hati kita. Abah, apa yang mau ajari ya sama aku? Roh Kudus ajari aku.
Buka kacamata kita. Apapun itu kacamatanya. Kalau betul kacamatanya bagus. Tapi kalau kacamatanya misalnya, kacamata, nggak usah jauh-jauh kacamata Bapak baik saja, tapi kacamata kebaikannya tuh seperti yang kayak mbakku itu aja juga jadi ngaco loh. Nanti tiba-tiba begitu dalam kehidupan kita mengalami hal-hal yang seperti tiba-tiba ada kata no dan segala macam, dia bisa bilang, kok Tuhan jadi jahat? Terus kecewa sama Tuhan. Padahal dari awalnya Tuhannya juga nggak kayak gitu, lu aja salah belajarin pribadinya. Karena kita ini anak. Dan kerinduan dia adalah kita ini bertumbuh ke segala arah menuju seperti Kristus. Dan dia tidak akan tinggal diam melihat kita bantet. Kita bapak dan ibu di bumi saja, kita berusaha kalau anaknya bantet, kita akan berusaha untuk kasih guru les lah, mentor lah, apalah, iya enggak? Apapun. Bapak di surga juga begitu. Jadi kalau dia lihat perlu ada pendisiplinan, dia akan disiplin. Kalau dia lihat perlu ada misalnya sesuatu proses yang akan kita jalani, dia akan izinkan proses itu terjadi. Tujuannya bukannya untuk nyakitin kita, bukannya tujuannya untuk jahat sama kita, no. Tapi tujuannya adalah supaya kita berkembang dan bertumbuh ke segala arah menjadi seperti Kristus. Tapi kalau konsep kita istilahnya itu nggak benar, setiap kali proses dalam kehidupan kita bilangnya Bapak jahat, nah itu masalah juga. Nanti kedepannya bonyok kita itu. Karena tiba-tiba kita akan kecewa, kesenggol kanan dan kiri karena kita bilang Bapak sudah berubah, ternyata kok Bapak begini, Bapak begitu. Padahal dari dulu Bapak bilang gini, aku dari dulu begini aja nak. Sudah mau waktu. Next time selanjutnya. Aku tutup di sini saja. Buat bahan perenungannya. Mari kita belajar untuk kenali. Dia bilang itu, kejarlah pengertian itu. Kejarlah pengenalan akan Tuhan. Seperti mengejar perak loh. Jangan cukup puas dengan apa yang ada sama kita sekarang. Tapi kerjakan itu, kejar itu. Firman Tuhan di sini sampai disebutkan ada sebenarnya ayatnya aku udah siapin, cuman nanti saja. Disuruh kita kerjakan dan kejar itu. Karena dia sebagai Bapa mau lihat kita semua bertumbuh. 5 jawatan dikasih untuk apa sih? Bukan untuk bangga-banggaan, bukan untuk show off. Oh gue nabi nih, gue rasul nih, gue guru nih, gue apa, bukan. Tapi itu dikasih untuk supaya memperlengkapi tubuh Kristus untuk bisa bertumbuh. Untuk menjadi sempurna, untuk bisa menjadi Kristus, supaya dia bisa berdiri dan bilang, ini aku, belum gak lihat Bapak kan? Enggak lihat Yesus kan? Lihat aku. Berani gak kita ngomong kayak gitu? Gak lihat Bapak, gak lihat Yesus, lihat aku. Karena aku menjadi perwakilan Yesus, aku seperti Yesus. Untuk menjadi seperti Yesus, karakter harus dibentuk. Kadang-kadang orang bilang gini, Bapak aku mau kesabaran, aku mau penguasaan diri. Kalau nggak mengalami hal-hal yang bisa mengembangkan kesabaran dan penguasaan diri, kira-kira datang dari mana? Bisa tiba-tiba nongol gitu penguasaan diri, kesabaran gitu. Kalau nggak berkali-kali diuji kesabarannya terus tiba-tiba bisa teng gitu buahnya. Nggak mungkin. Sometimes kita diizinin melewati sesuatu yang melatih kesabaran kita terus menerus gitu. Sampai keluar itu buah kesabarannya jadi. Gitu. Penguasaan dirinya jadi. Dan setelah terbentuk karakternya ini, dikerjakan lagi yang lain. Dikerjakan lagi yang lain. Kalau konsep kita pikir gitu, Bapak jahat kayak begitu, waduh. Bagaimana kita bisa bertumbuh? Karena kita sudah marah dan gak percaya sama dia dan kecewa sama dia. Oke? Yuk kita tutup ya. Ku kagum hormat
Bapa, aku berdoa Tuhan. Aku minta Tuhan roh hikmat, wahyu, pengertian dan pengenalan akan Kristus turun atas setiap daripada kami Tuhan di tempat ini. Biar mata kami boleh melihat kebenaran yang daripadamu Tuhan. Biar kami boleh menyelam lebih dalam Tuhan, dalam keseluruhan pengertian akan Engkau. Dan buat hati kami ini rela ya Aba, untuk mengejar pengertian dan pengenalan akan Engkau, seperti kami mengejar emas dan seperti kami mengejar perak Tuhan. Dan Bapa, terima kasih untuk hari-hari perjalanan bersama dengan Engkau ke depan. Bapa, aku berdoa dan aku mengucap syukur. Aku tahu kami punya Bapa yang sangat baik, Bapa yang selalu ada bagi kami, Bapa yang selalu siap sedia bagi setiap daripada kami, dan Bapa yang selalu menanti-nantikan kami untuk semakin hari semakin bertumbuh menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kesabaran-Mu Aba. Terima kasih untuk pengertian yang daripadamu. Terima kasih untuk kasih karunia yang telah Kau berikan, kemampuan, kesanggupan yang Kau berikan pada setiap daripada kami. Bapa, berikan pada kami mata yang bisa melihat, mata yang terang, sehingga kami dapat melihat bagian apa yang telah Kau tentukan, kemuliaan apa yang Kau tentukan bagi setiap daripada kami. Bukakan dan singkapkan itu bagi setiap daripada kami, Aba. Berikan pengertian itu, Aba. Aku tahu firman-Mu katakan pada waktu malam Engkau menghampiri setiap kami, Tuhan. Pada waktu malam Engkau memberikan pengajaran-pengajaran. Engkau yang menyingkapkan dan mensil di dalam setiap jiwa kami. Karena itu aku minta itu yang terjadi bagi setiap daripada kami di tempat ini. Roh-Mu yang menghampiri kami, Tuhan. Pada waktu malam Engkau mengajari setiap daripada kami, Tuhan. Dan pengajaran-Mu itu benar. Terima kasih Roh Kudus, Kau Allah yang selalu ada bersama dengan kami. Engkau penasehat yang ajaib. Engkau sahabat kami, Kau yang mengajari kami segala satu hal. Ajari kami buka hati kami. Kami buka Tuhan seluruh keberadaan kami. Kami mau semakin hari menjadi seperti Engkau dan mengenal Engkau dengan benar ya Aba. Thank you Lord Jesus. Dan kami boleh bergandengan dengan Engkau, menjadi perwakilan, menjadi ambasador-Mu di muka bumi ini, sehingga melalui kehidupan kami orang lain bisa berjumpa dengan Engkau. Perjumpaan dengan Kristus dapat terjadi pada saat orang berjumpa dengan kami Bapa. Itu menjadi kerinduan kami, menjadi isi hati kami Tuhan. Terima kasih, dan itu akan terjadi dalam setiap kami. Kami tahu Engkau akan mengerjakan, Engkau yang memulai suatu pekerjaan yang baik dalam setiap daripada kami. Engkau Allah yang akan menyelesaikan dengan sempurna. Terima kasih Aba. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin.